Pucuklah pisang, warnanya hijau, harum semerbak di senja hari. Sungguhlah bimbang, kasih tak sampai, hatiku sakit seorang diri. Assalamualaikum ulong aku. Oke, guys, ulong itu artinya kok bahasa daerah kami abang. Bahasa sopannya, bahasa dari daerah kami, dari Pucuk, dari Rokan Hilir. 2 juta aja bang, 2 juta aja bang. Nah, terima kasih banyak ya. Oke. Jadi itu bahasa dari daerah kami, dari Rokan. Kebetulan abang ini dari Rokan Hilir juga ya bang ya. Iya. Kami sama-sama dari Rokan Hilir. Nah, itu bahasanya jarang-jarang ada di Batam ini yang jumpa satu bahasa, satu suku. Kebetulan saya satu suku sama abang ini. Dan kalian belum tahu kan, abang ini siapa ulong? Firman Edi. Ulong kok, abang ini namanya Bang Firman Edi. Jadi buat kalian semua penonton-penonton ini yang pengen sehat badannya, pengen hilang darah-darah kotor di badannya, datang aja langsung di tempat ulong abang awakku. Terdapat 3 klinik bekam milik beliau. Salah satunya ada di Aviari. Kalau abang selalu di Aviari kan bang? Ulong kok selalu di Aviari. Ulong menangani langsung dulu kan? Insya Allah. Jadi dia tompeknya di mana long? Dekat rumah sakit Aini. Di dekat rumah sakit Aini, pas di depan rumah sakit Aini ada ruko tuh. Apa nama ruko bang? Ruko Arta Mandiri. Ruko Arta Mandiri. Kalian kalau punya penyakit, datang aja langsung ke situ. Langsung hilang semua penyakitnya. Yang bunuh diri, putus asa, merasa udah gak ada harapan hidup, jangan dulu kalian terjun dari jembatan Marelang. Jangan dulu mati, bunuh diri. Datang dulu situ, dibokam dulu kalian, dibokam. Hilangkan semua darah kotor itu. Insya Allah sehat ya loh. Insya Allah. Nah oke loh. Ini kau ambil kau apa kan lo model lo. Baru cocok ya. Mana cocoknya? Kalian tahu nggak artinya itu pak? Itu artinya yang mana yang bagusnya aja gitu. Mana cocok lo? Ya. Oke. Baiklah kalau gitu, aku nggak mau ngerjain abang ini ya. Banyak orang di sini pasti aku kerjain, tapi kalau untuk dia aku nggak berani. Banyak setiap orang yang masuk ke dalam videoku pasti aku kerjain semua, nggak ada yang aku kerjain. Tapi untuk ini aku akan betul-betul bekerja, tidak pakai ngerjain, benar-benar real ngerjain rambutnya biar jadi keren. Maaf loh ya. Atau ini rambut samping guys. Nah, kiri kanan, kanan. Nah, duduk dong. Nah, itu kalian bisa lihat dan kita akan kerjakan seperti apa hasilnya nanti dia udah sedangkan kayak RRP. Siap long? Siap. Yakin mau RRP long? Insya Allah. Oh insya Allah. Oke, mari kita coba. Tuh kan kalau ngomong sama yang lebih tua tuh memang beda guys. Iya kita pun takut. Sogan kata yang sogan tak mau juga. Transformasi PBI untuk dakwah bekam lebih baik lagi. Wah, di belakangnya ada bacaan transformasi PBI. PBI itu apa dong? Kumpulan Bekam Indonesia. Untuk dakwah bekam lebih baik lagi. Maksudnya gimana dong? Bekam ini kan bagian dari sunnah disampaikan oleh Rasul. Kalau kita pernah mendengar Rasul ketika Isra Mi'raj menjemput perintah sholat. Dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah itu beliau dihampiri para malaikat dan menyampaikan kepada Rasul yang Rasulullah perintahkan umat untuk bekam. Jadi bekam ini adalah penyampaian dari para malaikat kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya untuk supaya berbekam. Rasul juga mengamalkan bekam untuk menjaga kesehatan beliau. Jadi rahasia awet muda ulong nih, jujur ya, aku jujur nih ngomong. Sebenarnya abang ini jauh lebih tua daripada saya guys. Mungkin udah sebaya sama kakak yang pertama lah, udah jual. Tapi kalau dilihat dari bentuk wajah semua itu segar, sehat. Jadi karena bekam. Salah satunya. Tapi jenggot ada putih. Iya, sebenarnya itu tadi yang sobo. Sebenarnya abang ini jauh lebih sama aku. Aku ini tuh kayak jauh banget di bawah abang tuh, cuman muka abang ini masih glowing gitu, masih itu, makanya karena bekam tuh. Salah satunya. Bokom enggak? Jadi buat kalian semua tuh pengen awet muda. Kalau ingin gen
sel-selnya remaja ya harus rutin berbekam. Ketika berbekam terjadi peremajaan sel. Oh, berbekam itu jadi peremajaan sel sama kayak orang cukur rambut. Jadi jangan nunggu sakit baru bekam. Rutin saja berbekam. Jangan nunggu sakit baru berbekam, tapi rutin saja berbekam, ya Pak ya. Ingat itu guys. Selain itu apa lagi bang manfaat berbekam bang? Kamu banyak. Bolehlah bang kasih tahu ke kami bagi-bagi ilmu ya bang. Apa manfaat bekam itu bang? Satu, proses bekam itu secara penelitian ya, ilmiahnya. Nah, ketika dilakukan proses pembekaman dianggap pada tubuh itu terjadi perusakan bagian titik yang dilakukan pembekaman. Nah, tentu sel-sel yang ada di situ memberikan informasi kepada organ yang bekerja atau ginjal atau liver untuk mengirimkan sel-sel baru pergantian sel kemudian di titik-titik yang dilakukan pembekaman. Kemudian kan kita mengeluarkan darah itu darah rusak, darah statis. Oh, darah kotor itu darah rusak itu? Ya, itu darah, kalau bahasa awamnya darah kotor. Jadi ibaratnya kita ganti oli. Dan sementara darah kita ini ada umurnya, ada jangka waktunya. Berapa lama umur darah kita ini 120 hari. Harus dikeluarkan? 120 hari kemudian sel darah itu mati, kemudian bagaimana dia bisa keluar dari BAB, DAK kita, keringat kita. Nah itu sebagiannya harus dilakukan proses pembekaman untuk mengeluarkan darah statis tadi melalui pembuluh darah kapiler namanya. Jadi pembuluh darah kita ada pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini ibaratnya parit selokan. Biasanya banyak sampah itu di selokan atau parit. Iya. Yang perlu kita bersihkan itu ya di selokan dan paritnya. Itu ya, makanya kita perlu angkat darah-darah yang mengendap di pembuluh darah kapiler melalui proses bekam. Kalau nggak melalui proses bekam nggak bisa. Nggak bisa, yang ngendap. Harus bekam gitu. Iya. Oke lah. Sekarang apa bedanya bekam sama fasdu? Kan ada juga fasdu tuh ya. Itu di tempat abang ada juga fasdu. Kita juga. Apa bang bedanya? Ya, kalau fasdu pengambilan darah melalui pembuluh darah vena, pembuluh darah balik ke jantung. Jadi ya, ibaratnya itu darah yang bercampur, ya, darah yang penuh dengan karbon dioksida, CO2. Jadi di situ campur ada darah, kalau bahasa awamnya ada darah kotor, darah bersih campur. Dikeluarkan. Berarti bagus lebih bagus bekam lah. Karena kalau di dalam di bekam itu kan darah kotor kan? Ya. Kalau di fasdu yang bersih pun dia juga campur dia. Jadi volume darah kita akan berkurang. Jadi ada baiknya ketika kondisi tubuh panas atau darahnya terlalu tinggi volumenya, ya, bagus dilakukan proses fasdu. Pengurangan volume, kemudian ada pergantian darah baru. Produksi sel darah baru itu melalui sel-sel tulang belakang kita. Nah, ketika volume darah kita berkurang, itu nanti sistem tubuh akan mendeteksi ini volume darah yang kurang, akan diproduksi sel darah baru. Itu fasdu baik dilakukan ketika apa? Orang yang kolesterol tinggi, tapi dengan kondisi badan fit ya. Dengan kondisi badan fit. Ya, kalau orang volume darahnya pas-pasan, disarankan jangan. Dari kondisi badan kurang fit. Kalau bekam sebaiknya dilakukan memang harus 120 hari sekali. Apa tidak? Gimana? Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, berbekamlah kamu pada tanggal 17 atau tanggal 19 atau tanggal 21 di bulan Hijriah. Jadi kalau rujukannya hadis tersebut ya
11 kali bekam. Insya Allah. Mukanya cerah banget ya. Gara-gara bekam. Nah itu salah satunya. Salah satunya ya kan. Yang lain ya kalau bisa rutinkan tahajud. Nah, itu sudah pasti kalau abang kan. Maksudnya itu selain dari yang itu makanan dijaga juga nggak kalau abang? Ya, yang pasti makanan jaga. Gimana pola makannya Ulong? Bisa nggak di-share kami nih biar kami ambil sebagai orang-orang muda ini harus banyak belajar sama yang udah nyata, buktinya nyata ini bahwa tua nggak bukan berarti jelek, bukan berarti keriput. Ada contoh nyata tua tapi masih tetap segar nih abang nih. Pola makannya seperti apa bang? Ya, satu air putih jangan kurang. Berapa? Karena volumenya air putih itu sangat diperlukan oleh tubuh, disesuaikan dengan berat badan. Abang berapa gelas satu hari? Ya minimal 3 sampai 4 liter tergantung nanti aktivitas harian. Tiap hari tuh. Ya, jadi satu air itu nggak boleh kurang. Kemudian yang paling penting pola pikir. Jangan stres. Ya, salah satunya jangan stres, jangan mudah marah, jangan sensitif, jangan sakit hati, jangan iri dengki. Itu sangat besar pengaruhnya kepada organ. Kenapa bisa itu berefek? Sakit hati, iri dengki, apa stres itu kenapa bisa berefek? Bisa nggak bang? Ketika tubuh kita ketika kita stres, tubuh akan merespon negatif. Contoh kecil saja, kalau misalkan ini banyak kita perhatikan di khalayak, anaknya marah-marah, ribut lah suami istri, itu didengar oleh orang tuanya. Besoknya tiba-tiba orang tuanya sakit. Iya. Karena orang tuanya merasa stres dengan sikap anaknya. Nah itu karena respon negatif organ, merespon negatif dari pikiran beliau. Itu salah satu contoh. Jadi hormon negatif itu akan muncul ketika kita stres, kita emosi, ketika kita mudah sakit hati, dendam, iri dengki, itu akan berefek negatif pada jasad kita. Jadi Yang kita, pertama ruh itu perlu diperhatikan. jadi kita nggak boleh punya sifat iri dengki. Iya. Marah. Kemarahan itu berarti Pak ya. Salah satu itu berefek mengentalkan darah. Marah itu. Ya, jantung terpacu. Jadi coba abang itu perhatikan kalau misalkan marah ya. Kores marah-marah ya. Marah, berarti jantungnya kencang kan? Detaknya kencang. Itu karena jantungnya terpacu kerja. Makanya banyak orang yang tiba-tiba marah terus langsung pingsan atau langsung meninggal. Kasarkan diri. Ya, itu kenapa jantungnya merespon negatif. Jadi ruh itu sangat penting. Kalau ditelisik lagi, ajarannya berkaitan erat sama orang Buddha ya, yang mereka itu mereka tuh nggak boleh marah, iri dengki gitu. Itu bisa menyebabkan stres, bisa menyebabkan kita cepat tua, kan? Sebenarnya berkaitan erat dengan agama kita, Islam. Ya, Islam. Karena agama sudah menuntut dan menjelaskan sampai sekecil-kecilnya sudah disampaikan oleh Rasul, sudah jelas. Tinggal kita tanya saja mau atau enggak mau enggak. Nah, untuk abang sendiri, Ulong Suyang, apa dan bagaimana cara Ulong bisa mengkontrol emosi itu ketika hadir di diri abang? Abang ini punya istri, punya anak, pasti ngurus satu anak, 2 anak itu nggak gampang, belum lagi istri. Itu cara mengontrol emosinya biar stabil, biar nggak sakit hati, biar gimana tuh bang? Ya memang tak mudah. Tapi bisa kan? Ya insya Allah kita berusaha ikhtiar. Semua itu tergantung sikap kita. Ketika ada terjadi perselisihan paham antara suami istri, Anak. itu kita banyak-banyak istighfar. Oh, jadi kelihatannya istighfar malah. Masih banyak hal yang tak selalu hal yang positif yang kita temukan dalam hidup kita ini. Masih banyak juga hal yang negatif. Jadi ya semua
nama Instagramnya bang? Instagram usaha itu. Bukan saya baca. Ini besok ini harus disuruh Gifar ini bekerja lebih giat untuk mendompleng sosial medianya. Karena si Gifar ini harus abang gembleng buat sosmed bang. Karena sekarang sosmed itu sangat penting. Iya, main film mau. Buat kalian semua yang nonton, beliau ini adalah ayah artis yang saya cukur. Kan kalian lihat tuh si Gifar, Rifki Al-Ghifari yang tampan menawan itu. Nah beliau ini adalah ayahnya. Kalian lihat ya, yang postingan saya video yang beberapa hari yang lalu, 3-4 hari yang lalu. Nah itu yang di bawahnya itu ada kan yang acting lampau, itu anak beliau. Apa bang? Ada tuh bang, kemarin posting si Gifar. Gifar. Ah, sudah 12 tahun abang buka bekam nih kan bang. Kita selama bang buka praktek bekam itu bang, rintangan-rintangan yang paling berat pernah abang alami dalam buka usaha. Saya kan sebagai seorang pengusaha juga ini guys, seorang pengusaha kecil-kecilan. Rintangan terbesar yang pernah abang hadapi dalam membangun satu usaha itu apa bang? Dan belajar lah kami. Aku sudah bang. Kalau abang punya anggota tentu jiwa leadership itu penting. Iya job leaders. Apa pernah jadi leader? Leadership itu kepemimpinan. Dia pernah. Bagaimana? Bertahun-tahun. Di PT dulu gitu. PT dulu dari 97. Kalau nggak punya jiwa leadership nggak bisa ya. Itu penting leadership. Jadi bagaimana kita memanage orang itu beda dengan kita memanage barang. Kalau barang itu benda mati. Jadi kalau orang benda hidup, kita bilang dia tak langsung oke. Itu ada argumen. Kadang bukan argumen langsung, tapi argumen di belakang itu juga. Itu bagaimana cara kita mensikapi itu. Untuk manage itu, kemudian memanage keuangan. Manage keuangan itu juga penting. Karena bagaimana keuangan masuk, keuangan keluar, pengeluaran harian, pengeluaran bulanan itu harus dikontrol. Hal tersulit abang selama merintis usaha itu apa bang? Yang pernah abang ada yang jatuh bangunnya pasti ada kan? Yang jatuhnya dari kita pengen dengar susahnya, kalau senangnya kalau didengerin, susahnya pengen dengerin bang. Boleh nggak berbagi cerita bang? Kalau proses awal kita ya namanya ini katakanlah kategori bisnis. Proses awal merangkak itu memang tak mudah. Nah satu kita belajar dari pengalaman-pengalaman bagaimana cara ini bisa survive, bisa berjalan. Nah, kita harus merubah pola. Kalau dicoba cara ini nggak maksimal, kita coba cara yang lain. Kalau rintangan itu ya satu staff anggota kita. Iya. Kadang kadang tak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Standarisasinya nggak memenuhi. Jadi kalau kita punya anggota harus dibuat SOP. Harus ada SOP-nya. Karena kalau katakanlah di satu rumah sehat harus ada standar. Jadi anggota A, B, C itu harus sama. Cara proses terapi. Nggak boleh berbeda. Ya, setidaknya meminimal perbedaan. Ada standarnya lah pokoknya ya. Kalau mau memvariasikan itu nggak masalah kalau lebih bagus ya. Tidak boleh. Nggak boleh. Dia harus sesuai dengan SOP. Tetap sama semua. Iya. Jadi kalau misalkan ada masukan ini harusnya seperti ini, nanti di meetingan dulu. Meetingan kalau misalkan itu bagus, kita tambah ini pelayanannya. Jadi dia harus sama. Harus sama pak ya. Jadi itu yang nggak mudah. Kadang anggota kita itu Ada yang ingin cari muka sama tamu. Iya. Jadi dilebih-lebihkannya, paham tuh bang. Iya. Ada aja gitu bang ya. Ada, pasti ada. Muka sama tamu ya kan. Jadi lebih-lebihkannya
masa iya cuma itu aja bang, masa suka dukanya pasti banyak lah. Satu aja bang ceritanya yang paling menyakitkan selama perjalanan buka usaha bang. Jadi aku kan nanti supaya aku ini nggak cengeng gitu, awak cuma tinggal pangkasnya sok cengeng gitu kan. Banyak orang yang lagi besar usahanya gitu kan. Cara abang bisa bangkit dan bangun dari keterpurukan dalam membangun usaha itu bang, gimana bang? Apa ya? Abang kan pasti nggak mungkin abang lulus lempeng aja, nggak mungkin. Di awal kita buka itu kita join bisnis ya. Nah, itu satu kepala dengan dua kepala itu beda pemahaman. Jadi untuk menyatukan itu nggak mudah. Nah, itu yang agak repot di situ. Dulu dua kepala punya. Oh join ya? Join bisnis. Ya memang perusahaan kalau dua kepala susah. Kayak berlayar dua nahoda jadinya. Kalau berdua mungkin masih oke. Lalu ini? Di tempat. Oh, kepala. Kenapa kak? Nanam saham aja yang dua, yang tiga ya, cukup satu pemimpin, yang lain nanam saham dulu, nggak mau? Oh iya, jadi setiap cabang itu kita ada kepala cabang. Oh iya. Itu tanggung jawab penuh kepala cabang. Kalau di hari abang? Ya, jadi yang di Utama ada kepala cabangnya, yang di Orchard ada kepala cabangnya, dan kita ada report bulanan. Itu bang, punya abang itu bisa di franchise nggak? Bisa. Jadi Tuh guys, bisa di franchise. Sistem dan nanti start dari awal pembukaan, layout apa semua nanti kita siapkan. Tuh guys, bisa di franchise guys. Franchise. Jadi nggak perlu lagi capek-capek kan ngatur manajemen, dari karyawan udah disediakan. Alhamdulillah sudah tersistem. Iyalah. Kalau sudah tersistem tuh enak dia. Oh yang mahalnya sistemnya itu. Tadi manage keuangan dulu. Lalu bang, selama 12 tahun abang berkarir di dunia terapis ini, itu kata orang kan ada rasa jenuh gitu, dalam menjalani satu bidang usaha gitu. Pernah nggak abang rasain titik jenuh itu di usaha bekam ini? Alhamdulillah sampai sekarang belum ya, mudah-mudahan enggak. Belum sih, mudah-mudahan. Ada kenikmatan tersendiri ya ketika kita menerapi pasien, terus kodar banyak sembuh, ada izin Allah, itu ada kebahagiaan sendiri. Nah, Jadi nggak ada namanya jenuh ya? Ya, kita alhamdulillah nggak jenuh sih, karena kita hari-hari itu berganti interaksi dengan orang, nggak monoton. Iya sama lah kayak saya, kayak aku golong. Ya. Tiap hari muka orang beda-beda. Muka orang baru aja paling sedikit 5. Paling dikit tuh orang baru nggak pernah dikenal. Soai. Hah? Soai. Iya paling sedikit 5 tuh, aku nggak pernah mengenal dia sama sekali. Ya, aktivitasnya sebenarnya ya jalani aja. Jadi kalau niatnya betul, ya mudah-mudahan ada nilai pahala. Kayak abang ini kan, Ojo ini kan untuk salah satu menghidupkan rezeki untuk anak istri kan, ini ada nilai pahala. Yang penting kita tak bermaksiat. Maksiat mati handphone aja lah. Hati-hati handphone mulai gudang ini mah. Yes. Bukan langsung ke komplek tapi dari itu ini dari handphone tadi. Iya. Aku itu jadi HP itu. Oke bang. Kenapa dulu abang tuh kepikirannya buka usaha bekam? Kan banyak tuh yang lain jual bakso. Hah? Malam-malam itu tak tahu, sebetulnya tak terpikir.
Di mana kau tahu zaman dulu? Hah? Kuning. Oh. Ini elektronik dari tahun 97 sampai 2013. Jadi satu perusahaan itu 16 tahun. Di satu perusahaan 16 tahun. Iya. Jadi dari situ banyak item pembelajaran yang didapat. Satu, bagaimana cara memanage orang. Karena waktu itu saya sampai di level supervisor juga. Jadi anggota banyak kan. Jadi yang kita 16 manage. tahun guys, gila. Iya. Dengan waktu yang selama itu, abang tiba-tiba memutuskan untuk hengkang, resign dari perusahaan tersebut demi membuka yang namanya Bekam alias Bokom. Tapi sebetulnya belum langsung kerja belum. Nah, Jadi 2013 itu keluar dari perusahaan, terus masih bisnis ekspedisi waktu itu. berbisnis ekspedisi juga. Iya. Gila Di ekspedisi selama 1,5 tahun, habis itu stop, masuk lagi perusahaan. Buka Kuning itu PT Sanyo, mungkin kalau kawan-kawan tahu itu PT Sanyo di Buka Kuning. 2 tahun di situ ada rumah, perusahaannya tutup. Alhamdulillah dapat duit lagi. Sangon ya. Dan selama beberapa tahun, 12 tahun abang Jadi sebetulnya fokusnya di Bokam itu kami buka 2012. Terus saya handle di Batu Haji ini 2016 akhir. abang handle apa? Ya. Nah itu Sebelum abang handle tuh siapa yang handle? ada kawan. Terus? Sebenarnya itulah ya, prosesnya. Selama 4 tahun itu emang bisa dikatakan hidup sekian mati tak mau. Karena tak serius ini. Apalagi modal kepercayaan kan? Akhirnya 2016 kita take over, kita yang handle. Take over? Take over kita ambil alih lah, kita yang handle. Oh iya. Jadi dia keluar. Ya hanya sebagai pemegang saham lah. Nah, boleh tahu nggak bang? Sekarang karyawan abang tuh mulai dari berapa orang pertama kali? Sekarang satu. Pertama. Ya. Sekarang udah berapa orang? Sekarang yang satu cabang. Seluruhnya keseluruhan. Seluruh 20. Gila, menggaji 20 orang yang menghidupi anak istri. Gila banget gak sih? Dahsyat. Hah? Alhamdulillah ada mama sedikit. Dahsyat. Lewat perusahaan yang abang pimpin, bisa 20 orang tuh bukan sedikit, banyak loh bang. Tapi jangan kita bandingkan PT-PT ini ya, besar. 20 itu, jadi 1 bulan itu bisa mengeluarkan puluhan juta untuk gaji karyawan, bahkan kayaknya ratusan aja. Ya. Puluhan. Karena banyak karyawannya kan, adminnya lagi, kasirnya lagi. Ada kasir itu bang? Admin. Ada kan? Ada admin. Kasir. Setiap cabang tuh ada admin kasir. Untuk Bekam itu sendiri bang, sebenarnya itu bisa dipelajari apa nggak sih? Bisa, sangat bisa. Nah kan dengar-dengar nih di tempat abang tuh ada tempat kursus, praktek kursus juga. Oh iya. Gimana tuh bang? Bisa abang kita tahu seperti apa sih prosedurnya bang kalau belajar Bekam itu? Kan tempat kita itu ada LKP namanya, Lembaga Kursus dan Pelatihan. LKP. Lembaga Kursus dan Pelatihan. Nah, itu dari di bawah naungan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Batam. Ya, kita ambil izin dari sana. Nah itu kita khusus untuk sertifikasi pengambilan sertifikat Bekam. Jadi pelatihannya selama 2 hari. Oh pelatihannya 2 hari aja? 2 hari. Hari pertama full materi. Hari kedua itu ada materi praktek, teori praktek. Kemudian langsung praktek bergantian. Itu selesai di hari kedua. Kemudian nanti ada praktek pendampingan. Kemudian ada grup WA. Itu nanti teman-teman yang sudah ikut pelatihan bisa bertanya jika menemukan
sendiri masing-masing. Ada yang buka sendiri, ada yang kampung keliling, ada yang khusus mungkin dia untuk keluarga saja. Ada alumni kita dari Singapura juga, dari Malaysia juga. Pengen pula awak tuh, dari zaman dulu aku udah pengen banget buka, cuman karena aku memang harus ini dulu lah, fokusin dulu nyukur. Ya emang harus fokus satu bidang. Kalau nggak fokus dia bahas. Karena temanku bang, ada yang buka profesional, cukur rambutnya ada, bekamnya ada, semuanya ada. Kalau aku yang nggak ada bekamnya, kalau yang lainnya ada semua. Jadi dia bisa semua, disuruh makan rumput makan, makan kacang makan, makan pucuk ubi makan, makan belacan makan. Hal yang paling abang syukuri dalam hidup ini apa bang? Kan abang udah menurut saya, menurut aku udah sukses banget menurut aku. Sukses itu kalau menurut aku tuh nggak seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa besar apa ya namanya kenyamanan yang kita rasakan dalam menjalani kehidupan ini. Abang menurut aku udah nyaman banget nih bang, udah berada di titik itu, masih jauh. Udah berada di titik itu segala udah. Ya, nilai poin pertama itu kalau bisa kita berpikir positif. Jadi kemudian bagaimana kita punya prinsip kita bisa bermanfaat untuk apa-apa yang lain. Gitu. Kenikmatan paling besar itu bagaimana kita merasakan bisa sholat jamaah, kemudian istiqomah tahajud, istiqomah baca Quran, kemudian istiqomah sedekah subuh. Nah itu satu kenikmatan paling besar yang saya rasakan ya dalam